Shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Lambaikan dulu tangannya, tengok kanan kirinya. Sukacita surga hadir tempat ini, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau renungkan sejenak betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang selalu tidak kita sangka, selalu setia bersama kita. Kita hingga hari ini juga berharga di mata-Nya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau menuntun hidup kami Tuhan. Kau mengerti segalanya. Rencana-Mu indah. Berharga di mata-Mu Tuhan. Berharga di mata-Mu Tuhan. Dan tangan-Mu Jesus. Oh, yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu. Kau tak
kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu indah, kuasa-Nya yang begitu besar. Renungkan berapa kali Dia hadir ketika kita dalam masalah terberat kita ataupun masalah kecil kita tidak terhitung, karena Dia selalu hadir bersama kita. Oh Tuhan, Jesus, haleluya. Oh sungguh besar, sungguh besar. Amin. Sungguh besar. Yesus Tuhan, Kau tak pernah berubah. Ku menggenapi, haleluya, itu yang ku percaya. Sekali lagi katakan, dengan imanmu, haleluya, kasih-Mu sungguh besar, kuasa-Mu, Kau Yesus Tuhan, penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Amin. Ku menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Ku menggenapi, ku menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Haleluya, menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya Tuhan, karena Kau indah, Kau besar, Kau sungguh baik Tuhan. Luar biasa kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Kau baik, Kau baik. Bersyukur, bersyukur padamu Tuhan, padamu Yesus, karena kasih-Nya besar, penyertaan-Nya dahsyat. Glory, glory Tuhan. Kasih-Mu indah, kasih-Mu indah, kasih-Mu indah Tuhan. Nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu tinggi. Kami mau sembah, kami mau puji, kami mau beri hormat padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan, Dia adalah Allah yang begitu besar, terlarang, dahsyat, segalanya. Dialah Allah yang tinggi, Allah yang mulia. Kami mau menyembah-Mu. We want to worship You Jesus. Praise You my Lord, praise You God. Haleluya, haleluya Jesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise
Terima kasih Tuhan, Kau yang dahsyat, Kau yang luar biasa Tuhan. Kau sertai kami selalu di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kau yang selalu setia mendampingi kami. Tuhan, hari ini kami mau bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu, Allah yang hidup. Biarlah Roh-Mu Tuhan hadir tempat ini, menyala-nyala di dalam hati kami, agar ketika kami keluar dari tempat ini nanti, kami bisa memperoleh sesuatu yang jadi dampak positif Tuhan untuk orang di luar sana. Kami bisa menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kau yang diam di hati kami masing-masing, pikiran kami masing-masing, agar kami fokus untuk menerima kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Tengok kanan kirinya, berikan salam yang luar biasa. Yesus mengasihimu. Kita mau terima, amin. Kita mau terima kebahagiaan dari Tuhan, karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Haleluya. Amin. Bersama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti di karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Dimanapun, kemanapun, Tuhan selalu hadir. Mari nyanyikan dengan sukacita. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, amin, mengangkat pujian bagi-Mu. Karena Engkau adalah baik kudus kami Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari, amin. Berlari sampai tujuan, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, amin, kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi jemaat katakan, haleluya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, amin. Haleluya. Dimanapun kami kan pergi, haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari jemaat katakan sekali lagi, kami terima
Terima kasih Tuhan, Kau sediakan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berdiri, haleluya, kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi, di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa kembali buat nama Tuhan kita. Yesus benteng hidupku, amin. Yesus kekuatan kita, amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, kami takkan gentar. Oh, tanganmu Tuhan, menopangku, amin, untuk jalani kehidupan. Haleluya, karena Kau mengangkatku ke atas. Kau beriku kemenangan. One, two, three. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, haleluya. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, berjalan bersamamu, kami takkan gentar. Karena tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Haleluya. Jalani kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas. Kau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, amin. Kau buktikan kasih setiamu, karena Yesus benteng. Haleluya. Sebab ku tahu Kau besertaku, karena Kau Yesus hidupku, Kau kekuatanku. Haleluya. Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, karena Kau tahu Tuhan, Kau Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Dahsyat, dahsyat Yesus. Saya percaya Bapak Ibu untuk duduk kembali. Beri kemuliaan dahsyat lagi buat nama Tuhan kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan ini kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kau dahsyat Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Oh, oh, oh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Kau besar Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ho, ho, ho. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, ku kan menari, seperti daun menari. Ku kan menari. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berjoget buat nama Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mulai pujian dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Goyangkan tangannya. Haleluya. Menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun. Sekali lagi kita mau menari, amin. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau hadir Tuhan. Kau hadir pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan
berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah, Ya Roh Kudus, Roh Kudus. bertatalah, Bertatalah lebih lagi urapan-Mu. urapan-Mu. Amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Bertatalah Tuhan, Bertatalah, lebih lagi urapan-Mu. urapan-Mu. Amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu Kaulah Tuhan. yang ku Amin. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan haleluya. Bekerjalah. Amin. Ya Roh Kudus, bertatalah, Kau bertata Tuhan. lebih lagi Lebih lagi, lebih lagi urapan-Mu Tuhan. Amin. Kaulah yang ku perlu. Haleluya. Bekerjalah. Saya udah Bapak itu bagi berdiri. Ya Roh Kudus, bertatalah, lebih lagi Urapan-Mu. urapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Kaulah yang Jesus, utama di hidupku. Sekali lagi, mari kita nyanyikan. Bekerjalah, amin. Kau bertata Tuhan, Roh Kudus, Kau bertata di hidup kami. bertatalah, Kami rindu, lebih kami rindu Kau hadir Tuhan. Mengurapi kami, menuntun langkah kami Tuhan, menuntun hidup kami. Oh, sekali lagi katakan, bekerjalah, amin. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, bertatalah, haleluya Tuhan. lebih lagi Yesus, Yesus, urapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan. Oh, bekerjalah, ya Roh Kudus. Bertatalah, lebih lagi. Yesus. Haleluya. Amin. Kaulah yang ku perlu. Sekali lagi katakan dengan iman. Oh, bekerjalah. Saya berserah pada bertatalah, lebih urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama ku perlu. Bekerjalah ya Tuhan,
pengurapan-Mu turun atas kami. Karena pengurapan-Mu sangat kami dambakan dalam kehidupan kami. Khusus hamba-Mu Tuhan, urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu, juga jemaat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan mampu mencerna firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan hidup kami. Firman-Mu lah yang boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom, shalom. Sekarang ucapan shalom diucapkan dari presiden sampai ke bawah. Jadi itu sebabnya kalau kita telepon mendengar shalom, kita harus menjawab dengan shalom, damai sejahtera artinya untuk kamu. Amin Bapak Ibu. Shalom. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman yang mengundang saya kembali setelah COVID. Rasanya baru kali ini kami boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan. Ya, memang tema yang saya angkat berbeda dengan kemauan. Saya mengangkat tema berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya Anda juga mendengar berita tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan pagi hari ini saya berbicara tentang berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya telah menulisnya. Untuk menghormati firman Allah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat sama-sama dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk. Berkat dalam bahasa Yunani adalah eulogia. Eu dan logia. Atau juga orang yang mengatakan makarios. Ya. Apa artinya eulogia atau makarios? Artinya sebuah hadiah atau pemberian dari Tuhan. Jadi, kenaikan Tuhan Yesus memberi hadiah kepada murid-muridnya. Dan relevansinya untuk kita sekalian, orang-orang yang percaya kepadanya, juga disebut murid Kristus. Murid Kristus artinya pengikut Kristus. Atau orang yang percaya Yesus Kristus. Jadi berkat apa yang kita terima dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Tentunya kita bertanya, berkat apa sih? Ya dia naik-naik saja. Disaksikan murid-murid Tuhan. Dia tinggalkan kita sekalian. Tetapi sebenarnya banyak berkat yang kita terima melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kali ini saya cuma akan memberikan 3 hal saja. Bagian yang pertama, berkat yang kita terima dari kenaikan Tuhan Yesus adalah membuktikan Yesus Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia Tuhan dari cara kelahirannya saja. Bukan hubungan suami istri, tapi dari roh Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Selama 33 tahun dia hidup. Dia membuktikan Tuhan. Bukan saja menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Belum pernah kulihat, mendengar, atau membaca. Para nabi-nabi membangkitkan orang mati.
Yesus memang disebut nabi, guru, tapi dialah Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia hidup, Bapak Ibu. Ya, bahkan Yohanes 5:26 firman Tuhan berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak atau Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dia bangkit dari kematian, Bapak. Dia hidup. Itu disaksikan pertama tentara Romawi yang menjaga. Dia melihat pintu kubur terbuka dan Yesus bangkit. Dia ketakutan lari kepada komandannya. Komandan lapor kepada para imam-imam yang menyalibkan dia. Dan imam-imam nyogok memberi uang kepada kepala tentara Romawi. Jangan kau katakan Yesus bangkit. Tapi katakanlah mayatnya dicuri oleh muridnya. Dan berita itu sampai sekarang, maka orang Yahudi gak ada yang, ya mungkin ada sebagian yang jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Tapi mereka tetap kekeh. Yesus gak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, kalau Yesus hidup, dia berkuasa. Berarti kita menyembah Tuhan yang hidup, yang datang dari surga. Waktu dia naik ke surga enggak tanya kepada Petrus, di mana jalan ke surga? Dia enggak. Yohanes jalan ke surga mana? Dia tidak, dia tahu kemana dia pergi ke surga. Sebab memang dia berasal dari surga. Tentunya kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yesus juga bukan saja hidup berkuasa, tapi dia sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Ya, 1 Yohanes 1:9 firman Tuhan bersabda, jikalau kamu mengaku segala dosamu, maka Yesus sanggup mengampuninya. Inilah indahnya kita di dalam Kristus. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, sekalipun dosa kita gak karu-karuan, tetapi dengan mengaku dosa, Tuhan mengampuni kita. Yesus mengampuni kita. Yesus sanggup menebus segala dosa kita. Sebab Yesus hidup, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu yang kekasih. Dan bagian yang ketiga, Yesus sanggup menyelamatkan dan menolong apapun masalah kita. Yesus sanggup menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada kita yang olehnya kita selamat. Kecuali di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan untuk kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Dan dia juga sanggup menolong apapun masalah kita. Saya punya kesaksian, tolong foto yang pertama ditayangkan. Nah, ini Bapak Ibu, foto ulang tahun pernikahan saya ke-50. Tahun yang lalu, 8 Mei tahun 2023. Sebab saya diberkati, pernikahan saya 8 Mei tahun 73. Jadi 50 tahun. Ya, kalau pernikahan saya tahun ini 51, usia saya tentunya lebih dari 70. Usia saya 76 Bapak Ibu. Haleluya. Ya, 76 tahun tapi masih segar muda seperti usia 45 tahun. Ya. Apa yang saya alami? Waktu bulan Desember setelah Natal, 3 anak saya sekarang kumpul semua di Arjoinaun membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Anak saya yang perempuan paling besar, Christine namanya. Papa di ulang tahun ini enggak? Ulang tahun pernikahan Papa ke-50. Emas loh, Pak. Tadinya saya enggak suka pesta, Bapak Ibu, terus terang. Ya ulang tahun cuman keluarga gitu saja. Dirayakan, Pak, kan ini terakhir. Ya sudah, kalau kalian pengen merayakan, cari tempat. Akhirnya Januari minggu ketiga itu, anak saya datang ke rumah saya. Pak, tempatnya sudah dapat, Pak.
Waduh, di mana nak? Hotel Patra, hotel terbesar di kota Cirebon ini, baru milik Pertamina, Pak. Cuman kapasitasnya cuma 300. Ya jemaat saya itu ada 300 lebih. Belum pendeta-pendeta. Akhirnya ya sudah, jemaat 250 saja diundang, yang 50 lebih ya mohon maaf karena kapasitasnya. Yang 50 untuk para pendeta, termasuk Pak Sukiman dengan Pak Setiawan. Saya bilang, berapa nak? 300 orang itu, 300 paket, termasuk dapat rekomendasi hotel dua kamar. Murah Pak, berapa? 70 juta. 70 juta. Sedangkan tabungan saya itu cuma ada 31 juta, Bapak. Tak pikir 30 cukup gitu. Waduh. Saya ngelus dada terus. Ya. Ngelus dada saya. Saya harus berdoa. Memang saya todong jemaat pengurus. Mungkin 40 juta gampang. Tak todong satu persatu. Bisa. 40 juta. Belum hotelnya, belum make up-nya, belum MC-nya, belum dekorasinya. 100 juta Bapak. Tolong tayangkan foto yang berikutnya. Bukan yang Pak. Ada Pak, nah ini Pak Sukiman hadir, gembala Anda dan Setiawan. Dengan Ketua BPD, Bendahara BPD, ya Wakil Ketua Pak. Akhirnya sejak Februari, saya memikirkan 70 juta dan yang lain-lain 100 juta. Saya punya 31, berarti kurang 70 juta. Saya tidak mau bergantung kepada manusia. Sebab Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong 70 juta. Cuman waktunya Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan Bapak Ibu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Nah, 1 April itu, ternyata jemaat 2 kali ibadah kami. Yang pertama orang-orang Tapanuli itu ada 120 sampai 150. Yang raya kedua campuran Manado, China. Ya itu hampir 175 Bapak Ibu. 1 April itu ulang tahun penggembalaan saya ke-50. Karena 1 April tahun 73 saya dilantik juga jadi gembala sidang di GBR Jainab. Jadi sudah 50 tahun. Ternyata ibadah raya 1 orang-orang Batak merayakan dengan tor-tor, dengan segala-gala. Dan akhirnya pada waktu kami mau doa berkat, jangan doa berkat dulu Pak. Mereka maju 6 orang menyerahkan logam mulia. Pak. Waduh, saya bangga punya jemaat orang Tapanuli. Ada di sini orang Tapanuli. Berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang paling meriah. Sorenya juga demikian Bapak Ibu. Mereka sedia konsumsi. Ya, kemudian waktu habis doa berkat, MC berkata, kita akan merayakan ulang tahun ke-50 penggembalaan gembala kita. Setelah potong bolu, dan tiba-tiba MC berkata, Bapak gembala jemaat akan menerima kenang-kenangan karangan bunga. Wah, diiringi dengan lagu. Ada semua pengurus, satu membawa karangan bunga maju ke depan. Semakin dekat, semakin dekat. Tolong tayangkan slide berikutnya. Ya, yang setelah itu. Ya. Semakin dekat. Tadi saya berkatakan, buat apa karangan bunga? Sekarang saya terima, besok layu dibuang. Gak ada artinya. Tapi setelah semakin dekat, ternyata apa, Bapak? Bukan karangan bunga. Karangan bunganya uangan cepek, ceng. Berapa jumlahnya? 50 juta. Wah, saya menangis. Itu saya sambil mengucapkan terima kasih air mata saya. Aduh, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Engkau tahu keperluanku.
Aku membutuhkan uang 70 juta yang kau sediakan. 50 juta. Dan benar Bapak Ibu. Akhirnya pesta tadi berjalan. Banyak teman berkata, aduh Pak Steve gak ngira ya. Pendeta kampung tapi ulang tahun masnya di hotel terbesar di Cirebon. Berikan aplaus tepuk tangan yang karena Tuhan kita hidup. Tuhan sanggup menolong apapun pergumulan masalahmu. Apapun kesulitanmu. Apapun penyakitmu. Dia hidup berkuasa. Sama pada waktu dia hidup di dunia ini. Sekalipun sekarang dia naik ke surga. Dia sama apapun keperluanmu hari ini. Apapun masalahmu. Dia sanggup. Dia sanggup dan dia sanggup menolong kita sekalian. Jadi berkat yang pertama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kemudian yang kedua, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 ayat 2b berfirman, sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang gak mau peduli dengan surga atau neraka. Itu mau kata pendeta. Gak ada surga sama neraka. Dengan kenaikan Yesus ke surga. Surga itu sungguh-sungguh ada. Jangan gak percaya surga itu ada. Kalau surga ada, neraka juga ada. Kalau saya tanya Anda kalau mati masuk mana? Pasti semua bilang masuk surga. Gak ingin masuk neraka. Syarat untuk masuk ke surga artinya kita perlu bertobat. Karena Matius 3 ayat 2. Bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Ayo yang pengen masuk ke surga. Bertobat, tinggalkan dosa Anda. Jangan ulangi lagi. Bertobat artinya berhenti. Melakukan pelanggaran firman Tuhan. Dosa itu melanggar firman Tuhan. Apapun, mari kita bertobat. Jangan lakukan lagi. Dan yang kedua, kalau kita pengen masuk surga, kita perlu meninggal di dalam Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati dan mati dalam Kristus sejak sekarang. Dia boleh menikmati segala jerih lelah kita. Oh, haleluya, haleluya. Kalau saya ditanya, apa cita-citanya? Saya berkata, saya cita-cita saya masuk surga. Bukan kekayaan, bukan harta, tapi cita-cita saya masuk ke surga. Sebab saya nggak ingin nanti pada waktu saya mati, saya bilang, saya pendeta Pak. Tuhan, saya pendeta malaikat. Saya pernah jadi ketua BPD 2 periode. Saya 50 tahun lebih mengembalakan. Tapi Tuhan berkata, pergilah, nyala, sebab aku tidak mengenal engkau. Jangan kata-kata firman Tuhan juga terjadi dalam hidup kita. Ayo, kita bertobat. Kita bertobat. Karena surga itu bagi kita orang percaya adalah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan hidup berkenan kepada Tuhan dan meninggalnya di dalam Kristus. Kalau kita hidup sampai kedatangan Kristus, kita diangkat bersama-sama dengan Yesus menyongsong di awan-awan. Mari perhatikan hal ini Bapak Ibu. Ayo kita perhatikan. Surga itu berbicara tentang kepastian, bukan ngawur, bukan bohong, bukan kata pendeta, tapi benar-benar ada. Yesus naik ke surga. Dia tahu jalan ke surga, memang dia berasal dari surga. Dia sediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, Yohanes pasal 14 berikutnya. Dan setelah aku pergi ke surga, aku menjadikan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat aku ini berada, Yesus pun berada. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling. Jadi kalau orang yang sudah dipanggil pulang Tuhan itu tempatnya sudah jadi Bapak Ibu. Jadi surga itu Tuhan sediakan tempat. Kalau sudah jadi,
Biar bagaimanapun muda, tua, dipanggil pulang karena tempatnya sudah jadi. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Tadi tidak semua orang mati Kristen dibangkitkan. Tentunya yang percaya dan bertobat mengikuti Tuhan. Bahkan melayani Tuhan dengan segenap hati, beribadah dengan setia. Dia taat firman Tuhan. Itu diangkat oleh Yesus. Baru yang kita masih hidup, yang mati dibangkitkan Kristus, yang hidup diangkat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah 1000 tahun di dalam dunia ini, baru nanti kita menikmati surga yang mulia. Di mana di situ tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada pencobaan. Yang ada memuji Tuhan. Sebabnya kalau ibadah jangan diam saja. Nanti di surga Anda dicutik sama malaikat kalau nggak bisa nyanyi. Sebab di surga itu nggak ada khotbah. Yang ada memuji Tuhan. Nah selama di dunia, selama kita beribadah, kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya tepuk tangan juga. Ayo, waktu ibadah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Waktu menari ya menari. Ya WL-nya menari, kita diam saja tadi ya. Ayo, di surga nanti kita memuji Tuhan terus. Nggak ada khotbah. Jadi yang kedua, berkat yang kedua, Yesus naik ke surga untuk mendirikan tempat bagi kita di mana? Di surga. Perhatikan ini. Ini berkat yang kedua yang sangat kita dambakan. Apa artinya kekayaan berlimpah-limpah? Kita mati tidak di dalam Kristus. Apa artinya harta kita, uang kita banyak, miliaran mungkin. Tetapi kita nggak masuk surga. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir. Terakhir ini ya. Yesus berjanji membaptis Roh Kudus. Ya. Sebab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga meninggalkan pesan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis air adalah para pendeta, para hamba Tuhan. Di GB ini hanya pendeta. Mungkin pendeta Madya juga boleh membaptis. Tapi kalau nggak ada pendeta Pratama juga membaptis di pedalaman sana. Jadi pendeta hamba Tuhan cuma bisa membaptis dalam air. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah oleh Tuhan sendiri. Yesus membaptis dalam Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus artinya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membaptis kita dalam Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 24. Tanda dari baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Berdoa kita nggak tahu artinya. Jadi tanda baptisan air, orang yang dibaptis dalam Roh Kudus akan berdoa menurut bahasa orang lain. Pada waktu itu, orang yang melihat di loteng Yerusalem, hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, disebut Raya Pentakosta. 10 hari mereka menantikan janji Tuhan, dan akhirnya di Apple Room sekarang, mereka dibaptis dalam Roh Kudus. 4 kali saya ke Israel, saya selalu masuk di loteng Yerusalem, Apple Room. Itu suasana Roh Kudusnya hebat. Pada waktu pertama tahun 2003 saya masuk, ada seorang Afrika tiba-tiba tumpang tangan saya. Dan kemudian saya jatuh. Dan akhirnya saya menumpang tangan peserta rombongan tur karena saya pemandu rohani. Mereka juga mengalami. Bahkan ada seorang dokter yang dia berkata, ampuni saya Tuhan. Dan saat dibaptis Roh Kudus, dia mengeluarkan kata-kata tersebut. Dan sekarang dia menjadi pendeta muda di kota Bogor. Haleluya, haleluya.
Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dan baptisan Roh Kudus tidak kita bisa minta, Pak Pendeta tolong baptiskan saya Roh Kudus. Ingat, hamba Tuhan itu adalah Yohanes, membaptisanya dengan air. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu meminta. Kita perlu meminta baptisan Roh Kudus, berdoa. Jangan ya Tuhan berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, cukupkan dan sebagainya. Kalau sakit Tuhan, minta baptisan Roh Kudus. Pada tahun 75, 2 tahun saya jadi gembala sidang di GBR Jainangun. Ada sebuah gereja yang Roh Kudusnya hebat pada waktu itu. Orang bisa bernubuat. Orang bisa penglihatan. Tapi rata-rata bukan nubuat, tapi lubuat. Penglihatan juga ngawur karena temannya penglihatan, dia juga ikut penglihatan. Saya pernah berdebat dengan pendetanya. Memang saya dari latar belakang gereja bukan karismatik. Saya dari gereja Kristen Jawa, Bapak Ibu. Jadi nggak pernah diajar Roh Kudus. Nyanyi juga nggak pernah tepuk tangan. Soalnya dari tahun 73 sampai 75, jemaat saya nggak tak ajar tepuk tangan. Dengan nyanyian kidung rohani. Bait 1 kur, bait 2 kur, bait 3 kur. Jadi karena nggak hafal, jadi baca nggak tepuk tangan. Tapi pada waktu itu, kami selalu kalau ibadah di gereja tersebut, misalnya Natal, saya bawa jemaat. Selalu ada penglihatan. Waktu gereja Bethel Indonesia dengan pendetanya masuk, awan gelap terjadi. Waduh. Bahkan saya pernah dinubuatkan kaki saya pakai sepatu hitam dan sepatu putih, baju saya robek-robek. Tuhan benar enggak? Akhirnya saya berdoa, Tuhan baptiskan aku dalam Roh Kudus. Saya selalu setiap jam 12, saya berdoa, Tuhan baptiskan aku dan Roh Kudus. Dan enggak tahu bagaimana caranya. Waktu saya berdoa, saya berkata-kata dalam bahasa. Istri saya sangat terkejut karena biasanya saya berdoa dalam bahasa Indonesia. Ini berbahasa roh. Saya gemetar. Sampai jam 4 pagi dari jam 12 saya berdoa. Dan sejak saat itu saya berkata-kata dalam bahasa roh. Karena Tuhan membaptiskan saya dalam Roh Kudus. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamos, dinamit. Gunung yang tinggi pun didinamit pasti hancur. Kuasa dunamos itu kita perlukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk kita mampu mengatasi segala dosa. Untuk mampu kita mengatasi segala masalah dan kesulitan yang didatangkan iblis atas hidup kita. Kita dapat bertahan di dalam Yesus kalau dunamos itu ada dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan disediakan 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus sampai, tapi tiap-tiap hari, every day. Kalau kita minta baptisan Roh Kudus, Tuhan pasti memberi. Sebab kalau kita dibaptis Roh Kudus, kuasa dunamos itu diberikan Tuhan untuk kita hidup tetap di dalam Kristus, apapun kesulitan kita, apapun penyakit kita. Justru kalau kita mengalami masalah, itu untuk menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saksi nggak harus khotbah tentang firman Tuhan. Saksi nggak harus menceritakan Tuhan Yesus. Saksi dengan pengalaman hidup kita, itu menjadi berkat. Dan saya ada kesaksian, menjadi berkat di mana saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya berkhotbah. Mungkin pernah saya saksikan di tempat ini. Tahun 80. Saya punya anak 2 waktu itu. Yang pertama lahir tahun 74. Yang kedua tahun 76.
Berarti anak saya yang pertama usianya 6 tahun, yang kedua 4 tahun. Perempuan Christine Mardianto, yang kedua David Mardianto. Waktu itu Tuhan berikan dana untuk kami pergi ke Bali, Bapak Ibu. Perjalanannya cukup lama karena kami pakai mobil Colt T120. Nggak ada AC-nya. Kami nginep di jalan 2 malam, baru hari yang ketiga sampai di Bali. Waktu itu sampai di Pantai Kuta. Nggak seperti sekarang cari hotel bisa mbah Google. Ya online bisa. Zaman dulu nggak ada online. Jadi saya cari hotel dulu sesuai dengan dana yang saya punya. Akhirnya setelah dapat hotel, saya berkata kepada istri, anak-anak saya, dan mertua saya waktu itu saya ajak pembantu, adik istri saya. Nanti kita pergi ke Pantai Kuta. Pantai Kuta waktu itu indah sekali, Bapak. Nggak kotor seperti sekarang. Jam 4:30, sebab kita menunggu matahari terbenam di situ. Akhirnya 4:30 kami pergi, karena sudah banyak orang. Akhirnya kami dapat tempat jauh. Itu hampir setengah jam, sampai jam 5. Baru setelah itu kami gelar tikar. Duduk. Biasa ada makanan bawaan dari rumah. Gitu. Anak saya dan adik istri saya berenang di pantai. Saya pakai celana pendek tapi nggak berenang. Saya manfaatkan untuk romantis dengan istri saya duduk. Anak saya yang pertama perempuan nggak tahan lama. Akhirnya pembantu saya ganti pakaian. Tetapi yang namanya David anak laki itu, aduh senang sekali lihat air laut itu Bapak. Waduh, dia nggak mau mentas. Dan nggak tahu bagaimana adik istri saya nyewa selancar. Dan anak saya yang umur 4 tahun itu dinaikkan, yang bernama David itu dinaikkan, didorong ke tengah. Ingat, Pantai Kuta bukan pantai utara loh. Tapi pantai selatan. Ombaknya besar. Itu sudah ada orang selancar di situ. Dan sampai di tengah saya berkata, karena namanya Lopeng jangan kamu bawa ponakanmu ke tengah. Saya berteriak, jangan Dia dengan keras, tenang Cihu. Orang hitam dipanggil Cihu. Dan tiba-tiba ombak besar menerjang selancar tersebut. Dan apa yang terjadi, anak saya terpelanting ke sebelah kanan dan ada istri saya terbelah kiri. Ada istri saya dewasa, dia bisa berenang, dia bisa minggir. Dan tidak lama lagi selancarnya minggir. Tapi hampir 5:30, anak saya nggak minggir-minggir. Orang mulai bergerombol. Ada yang pakai baterai karena matahari hampir terbenam. Pasang pertomak. Dan pengaman pantai dekati saya, Pak. Biasanya mayatnya 3 hari baru minggir. Kalau enggak Bapak, sebagian tunggu di pantai Banyuwangi. Karena pusaran Pantai Kuta itu larinya ke pantai Banyuwangi. Waduh, kok harus dibagi 2? Harus dibagi 2. Roh Kudus mengingatkan kepada saya. Ingat Tuhanmu Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa melakukan apapun juga. Akhirnya jam 6:04. Jadi hitungan detik anak saya sudah mati. Saya berlutut. Ombak menerjang ke perut saya. Saya berkata, Tuhan nyatakan mujizat. Saya nggak ingin 3 hari anak saya minggir. Tapi malam hari ini buat minggir. Minggir Tuhan. Hampir sampai jam 6 matahari terbenam. Minggir Tuhan. Pengaman pantai berkata, Bapak jangan stres ya. Ya nggak stres gimana, anak mati nggak stres. Minggir Tuhan, minggir. Saya berteriak, minggir. Dan karena sudah mulai gelap, jam 6:10, ada seonggok hitam yang mulai meminggir. Didorong ombak, didorong ombak. Waktu saya dekati ternyata anak saya. Dia tengkurap mati. Mukanya penuh dengan pasir, saya angkat. Praise the Lord, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu. Kami gak perlu nunggu 3 hari lagi. Tetapi sekarang Engkau mendengar doa sembayangku. Engkau membuat anakku malam ini minggir. Saya gotong, saya taruh di pinggir pantai. Saya lihat istri saya pingsan, Bapak. Saya tetap menuntut janji Tuhan. Tuhan, saya berdoa kembali.
Untuk apa Tuhan menyediakan dana aku pergi ke Bali? Hanya untuk mengantar jenazah anak saya. Bangkitkan Tuhan. Manusia biasanya kalau sudah dikasih ating, rogohnya apa? Ampela. Itu istilah bahasa Jawa. Sudah dikasih enak, pengen enak. Sudah dikasih mobil satu, pengen dua. Dikasih rumah satu, pengen. Rumah satu pengen berapa? Dikasih istri satu, pengen. Nggak boleh, satu saja. Bangkitkan anak saya Tuhan. Bangkit. Dan waktu saya menoleh, di sebelah saya duduk ada pasangan suami istri dari New Zealand. Istrinya pendeta, dokter spesialis anak. Suaminya dokter di bidang lain. Tiba-tiba bilang, excuse me. Anak saya kakinya ditarik ke atas. Kemudian dientrok-entrok. Bobo tertawa dientrok-entrok. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya dientrok-entrok itu apa. Bobo tertawa. Akhirnya apa? Kemudian ditidurkan. Saya tetap bangkitkan anak saya, bangkitkan anak. Saya lihat lagi suaminya membantu pernapasan yang biasanya dilakukan oleh orang pingsan. Istrinya nekan perut. Terus saya bangkitkan anak saya, Tuhan bangkitkan. Dan tiba-tiba saya mendengar anak saya batuk. Air lautnya muncrat. Dan dia bisa duduk. Dan sekarang hidup menjadi wakil saya di GPI Arjoinang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Supaya kita bisa bersaksi. Kalau kita mengalami pencobaan, jangan takut tadi. Jangan menyerah. Terus berdoa dan Tuhan sanggup melepaskan pencobaan kita. Tuhan sanggup melepaskan masalah kita. Tuhan sanggup menolong kita. Supaya kita bisa menjadi saksi. Ibu-ibu, kalau cerita dengan ibu-ibu jangan ceritakan, aduh istri saya, suami saya tadi malam gak pulang. Jangan. Aduh saya ditempelang suami saya. Jangan. Saksikan pengalaman Anda mengalami mujizat. Karena dengan pengalaman tersebut, Anda bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Yesus membuktikan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, Tuhan berjanji menyediakan tempat bagi kita di mana? Di surga. Dan yang ketiga, Yesus berjanji membaptiskan kita dalam Roh Kudus. Kesimpulan dari khotbah saya, inilah berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus itu Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan janji baptisan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Naikkan pujian, ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Makasih Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku yakin kau hadir di sini. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Tak terbatas, ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu tinggi. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Pemulihan terjadi. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Sembah Tuhan. Haleluya. Ya haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir. Engkau hadir menyatakan berkat kenaikan-Mu ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dari altar ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa. Tumpangkan tangan kananmu. Mungkin Anda punya masalah, punya kesulitan, punya apapun yang tidak mengenakan, atau mungkin usahamu hampir bangkrut. Tumpangkan tangan kananmu di mana tubuhmu yang ada. Yang sakit, tumpangkan tangan kananmu di mana tubuhmu yang sakit. Yang pengen merindukan anak, tumpangkan tanganmu di perut. Kalau suami ada, tumpangkan juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah tangan-tangan yang tertumpang di dada. Mereka memerlukan pertolonganmu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sebabnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi. Terima pertolongan Tuhan. Terima, terima, terima. Sehingga apapun kesulitan kami, Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus yang menumpangkan tangan atas sakit penyakit, dalam nama Yesus, Alkitab berkata oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Sebabnya dalam nama Yesus, oleh bilur darah Yesus, Tuhan mau jamah, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Terima kesembuhan, terima. Dalam nama Yesus yang menjamah perutnya karena merindukan anak. Tuhan, bukankah anak adalah generasi penerus? Sebabnya dalam nama Yesus, Tuhan jamah kandungannya, Tuhan jamah kandungannya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga satu saat mereka boleh mengandung dan melahirkan anak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu memberkati Bapak Pendeta Sukiman bersama dengan istri dan anak menantunya, bahkan para pengurus gereja di tempat ini. Hamba-Mu melihat kemajuan terjadi Tuhan. Terus Tuhan, terus. Bahkan satu saat sebelah boleh dibeli, boleh diperpanjang gereja ini, karena tidak mampu menampung jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi mujizat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur untuk berita firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Cik. Haleluya, dahsyat luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Semua terberkati, amin. Lambaikan tangannya yang terberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, dahsyat. Terima kasih kepada hambanya atas firman yang luar biasa. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya persilakan pada yang bertugas.
Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada Di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan, oh, bukan menari, ku mau menari. Amin. menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, menari, bukan menari. menari, seperti Daud menari. Oh, 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 oh. Bukan menari, haleluya. Seperti Daud menari. Bukan menari, seperti Daud menari. Bukan menari, seperti Daud menari. Haleluya. Dahsyat nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman di minggu pagi indah ini. Saya persilakan kepada Aster yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Pengumuman sepekan tanggal 12 Mei 2024. Pertama, Gembala beserta sidang jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Steve Mardianto MTH. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala sidang dan jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada pertama Ibu Lena tanggal 5 Mei, kedua Ibu Cesna Kataya de Coelho 11 Mei, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. pelayan ibadah raya Minggu tanggal 19 Mei 2024, worship leader Ibu Cesna, singer 1 Ibu Vina, singer 2 Bapak Ruli, singer 3 Saudara Michael. Aser ibadah raya keluarga Bapak Denny, operator LCD Saudari Mariana, pemusik Bapak Yoda, Bapak Yosia, dan Saudari Feby. Info gereja, pelayan dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan hari Jumat pukul 7 malam. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang turut terlibat dalam pelayanan baik WL, singer, pemain musik, aser, kolektan, LCD, wajib mengikuti dolar. Mari siapkan hati dan minta pengurapan dari Tuhan. Ibadah WBI hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 5 sore, tempat GB Shalom Titian Kencana. Untuk ibadah sekolah minggu GBI Shalom Titian Kencana setiap hari Minggu pukul 7 pagi bagi Bapak dan Ibu untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk setia beribadah sekolah minggu. Untuk ibadah youth dan teens setiap hari Minggu untuk Minggu tanggal 12 Mei 2024 jam 11 siang.
Demikian watak jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan saya persilakan kepada Bapak Pendeta Sukiman. Baik, terima kasih Pak Steve. Kami sungguh diberkati. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, ini membuktikan bahwa Yesus Tuhan, Dia berasal dari surga. Dan oleh karenanya janji-janjinya pasti digenapi seperti firman Tuhan tadi disampaikan kepada kita. Bersyukurlah kalau kita bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri untuk mengakhirinya. Nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut damai, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Pada pamungkas ibadah kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga di hadapan hamba dan jemaat, orang yang hamba kasihi, yaitu Ibu Cesna. Kami melihat bahwa sungguh benar dan sungguh nyata bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di mana hari ini Ibu Cesna boleh menghadap-Mu, mengucap syukur di mana Tuhan telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Tentu di dalam perjalanan di masa-masa yang lalu ada begitu banyak tantangan, ada banyak kesulitan, bahkan air mata tumpah. Namun satu hal pasti, kalau Ibu Cesna hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu, ada tangan yang tidak nampak, yang senantiasa menuntunnya, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga hari ini boleh menghadap ke hadapan hadirat-Mu. Kalau engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi usianya, satu hal yang hamba percaya, ada tugas yang Tuhan taruh di pundaknya yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan terus kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, pakai terus hidupnya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Dan satu hal pasti, di perjalanan hidupnya ke depan, Tuhan sudah menunggu di depan sana untuk siap menolong, mendampingi, dan memberkati sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi orang yang hamba kasihi, yaitu Cesna. Terima kasih juga Tuhan buat kehadiran Tuhan Yesus
Di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan hari ini, hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah pujian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan hari ini jauh dari sempurna. Tetapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki suatu kerinduan yang kuat untuk terus memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lawat setiap jemaat yang hadir. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan pengharapan di dalam kehidupannya. Terus sertai, terus dampingi. Begitu juga Tuhan, jemaat yang memiliki usaha, ketika menjalankan roda usahanya, kiranya Tuhan berkati kedua belah tangannya, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan usahanya, mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan di tengah-tengah usahanya. Yang bekerja pun demikian. Tuhan, kuatkan, teguhkan, berikan hikmat, berikan semangat di dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawaban ketika mereka harus memberikan pertanggungan jawaban. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah Engkau saja yang menjadi penguasa tunggal di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat-Mu. Sehingga ketika Engkau ada bersama, satu hal pasti, di tengah-tengah hidup rumah tangganya, mereka saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menolong. Bahkan di tengah-tengah hidup rumah tangganya, ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan setiap hari kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan Kau pakai lebih hari, lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Tiada pernah henti kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, yang ada di luar kota, maupun yang berada di luar negeri. Tuhan, dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, dan satu keyakinan kami, dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Biarlah malaikat surgawi membentengi, memprotek anak-anak kami, sehingga mereka pun boleh terbebas dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Secara khusus hamba juga berdoa buat Sabian, anak dari Ibu Nani dan Pak Endang, yang hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Anam Medika. Tuhan, dari tempat ini hamba mengangkat tangan. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Tuhan pakai para dokter dan perawat, sehingga semuanya boleh terjadi seperti yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kalau orang lain Tuhan tolong, begitu juga halnya dengan anak kami Sabian. Tuhan pasti menolongnya. Terima kasih Tuhan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah, kekuatan yang datang dari Tuhan, itulah yang menguatkannya. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan ketentraman, berikan damai, sukacita.
Begitu juga Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugasnya. Bahkan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami yang besar ini dengan bijaksana. Satu kerinduan kami, biarlah di tengah-tengah bangsa ini, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, Tuhan sertai, dan sukacita Tuhan tetap berada di tengah-tengah kehidupannya. Secara khusus, hamba berdoa bagi hambamu, Bapak Pendeta Steve Mardianto. Tuhan berkati pelayanannya hari ini. Dan bila sebentar kembali ke Arjawinangun, satu hal yang hamba mohon, kalau engkau sudah menyertai perjalanannya sampai di Bekasi, demikian pun akan menyertai perjalanannya kembali ke Arjawinangun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali dan saat teduh. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.